pengen tahu lebih jauh kan gitu. Dan Tante Mary menghadirkan teman Tante Mary Mas Devi juga karena posisinya sama waktu pas Tante Mary ngobrol sama Mas Devi juga bilang iya saya juga nggak tahu begituan ya, nggak paham ya, yuk tanya sama ahlinya ya Mas Devi ya. Iya, betul sekali. Kan kita kalau Ya, nggak tahu lebih baik tanya ke ahlinya. sip. Setuju gitu. Dan Mas Devi baru pulang kerja, bayangin ya guys, nyetir pulang langsung duduk di situ. Mantap, Mas Feby. Jadi, ini karena ada narasumber istimewa nih, kita Oh, mesti ikut nih belajar ini ilmunya. kita beda alam nih sama Mas Feby nih. Beda alam. Mana Bung Freddy nih, Bung Freddy? Nanti Bung Freddy naik. Bung Freddy-nya mana ini? Mbak. Nanti ada nanti. Di tengah-tengah menuju akhir beliau baru bisa naik ya. Oke. Sekarang saya mau nanya sama Pak Ustadz. Pak Ustadz, kan maraknya tayangan-tayangan seperti ini dulu di TV ya Pak Ustadz ya, kemudian bergeser ke Iya, YouTube. betul. Bikin mental-mental orang gitu kan. Terus wah kayak sakti banget gitu. Menurut perjalanan Pak Ustadz selama ini dari Indonesia sampai di Qatar, sesuai pengalaman Pak Ustadz, hal-hal seperti ini gimana sih? Ada beneran apa enggak sih? Atau memang itu cuma sebuah pertunjukan? Atau memang Ustadz pernah punya pengalaman berjumpa dengan yang real? Oke. Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya Mbak Mary ya, dan Mas Bevi juga ada Mas Mahesa ya, siapa juga Masya Allah. Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan kalau berkaitan dengan hal-hal yang seperti ini memang banyak kita jumpai itu di Indonesia yang lebih banyak. Kalau secara umum di Qatar ini bisa kita katakan untuk tayangan-tayangan yang seperti tadi itu, ya, adu kesaktian lah, ya, kemudian mental-mental lah dan seterusnya itu bisa dikatakan tidak ada, ya. Sama sekali tidak ada kita jumpai di Qatar khususnya, atau secara umum di Middle East itu tidak ada, Mbak. Sama sekali tidak ada. Begitu. Tayangan nggak ada ya Pak Ustadz? Tayangan nggak ada. Apa karena dilarang? Ya, salah satunya adalah ya memang undang-undang di sini itu sangat-sangat memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Ya, karena ini kan bisa dikatakan kalau kita ekstrim ya dalam tanda kutip ya kita bilang itu adalah sesuatu penyesatan ya, atau bisa dikatakan bagaimana ya lebih ini lagi pembodohan ya begitu ya. Jadi seperti itu. Maka jadi pemerintah kalau secara khusus di sini itu sangat-sangat ketat di dalam hal ini. Jadi tidak ada tayangan-tayangan seperti itu. Nah loh, menarik ya Mas Devi ya. Makanya pantas saya tanya dirimu Mas Devi, dirimu nggak tahu apa-apa karena nggak pernah ada tayangan begitu. Nggak ngerti. Iya, tapi sih kalau saya boleh cerita ya Mbak Maria, waktu saya dulu di Indonesia kelas 2 SMP lah ya, kelas 2 SMP, itu saya pernah ikut juga, tertarik ikut belajar kayak gitu karena lingkungan kan ya, lingkungan. Terus kan kita kan anak laki-laki ya, ngelihat ada yang praktek dari jarak jauh mental. Terus saya pernah coba belajar juga, mulai dari puasa 40 hari itu nggak boleh makan yang putih-putih, kayak makan nasi nggak boleh, terus minum susu nggak boleh, jadi cuma makan daun-daunan aja gitu kan 40 hari. Udah itu apalagi suruh ngunyah tembakau atau apa. Saya belajar mungkin sekitar hampir 6 bulan ya, 6 bulan. Dicoba ya, nggak ada pengaruhnya. Misalkan ada orang yang memukul, tetap mental sendiri. Ada orang yang memukul, pas saya kena ya kepukul juga, kepala saya benjol. Terus yang saya tes sebaliknya yang orang tuh katanya sakti, saya pukul ya dia kena juga, jatuh juga. Tapi jadi kata saya, ini beneran apa enggak? Tapi yang sebelumnya sih waktu pas demo kayaknya pada mental bener. Jadi saya nggak tahu apakah itu memang benar bisa atau enggak. Cuman yang saya alami sendiri saat itu, saya belajar selama 6 bulan kurang lebih, ya nggak ada efeknya. Saya dipukulnya juga benjol, dan saya juga mukul ke orang tersebut juga ya kena. Jadi ya saya nggak tahu apakah emang benar terjadi apa enggak. Gitu. Makasih Mas Devi untuk penjelasannya. Lucunya begini ya Pak Ustadz, yang saya tahu mereka itu mental-mental karena mereka satu tim.
Jadi A dan B saling kenal dan yang A mukul B mental, B mukul A mental. Nah Mas Devi waktu mukul orangnya nggak satu tim kali. Jadi nggak janjian dulu, nggak ada skenario. Mungkin juga nggak tahu sih, apakah memang benar ada ilmu seperti itu. Cuman kalau saya sendiri yang saya pelajari ya nggak ada efeknya. Gagal lah, mungkin saya murid yang gagal mungkin. Belajar bela diri dari SD, kemudian diajarin begituan. Ya, diajarin ilmu mental-mentalan itu. Nah, makanya kemarin sempat Tante Mary angkat tentang bahwa bela diri itu olahraga, bukan sesuatu yang berbau mistis. Itu ada di channel beberapa video beberapa waktu terakhir, 2 minggu yang lalu rasanya. Nah, saya bertanya kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz, dari tanggapan Bang Mahesa tadi, menurut Pak Ustadz gimana? Karena kalau memang Bang Mahesa menyatakan demikian, kita nih, saya dan Mas Devi sebagai orang awam pengen tahu pendapatnya Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Iya, mantap Bang Mahesa, Masya Allah. Udah jelas, sejelas-jelasnya, panjang kali lebar kali tinggi, mantap. Iya, ini cuman menambahkan saja. Memang betul ya, kalau kita berbicara tentang hal-hal yang di luar kewajaran itu, sebenarnya dia tidak akan lepas dari pertama adalah penggunaan istilahnya yang boleh jadi keliru. Terus yang kedua itu adalah framing kita di Muslim itu, atau pemahaman kita tentang masalah goib itulah yang bermasalah terkadang. Ini kan kalau saya tanya secara khusus misalkan ke Mbak Mary, sekarang kalau mendengar istilah goib, ya, oh jangan ke rumah sebelah, di situ ada gaib-gaibnya, kira-kira apa yang kebayang Mbak Mary? Biasanya kan makhluk halus seperti kayak setan, kayak gitu-gitu lah Pak Ustadz. Masya, betul sekali. Yang kebayang itu biasanya kolor hijau, setan, apalagi. Iya. Jadi ini yang sebenarnya apa namanya kesalahan atau kekeliruan yang perlu untuk kita luruskan. Ya, jadi kita di Muslim itu mengimani yang goibnya ini yang terjadi penyempitan makna. Ya, kalau dalam Al-Qur'an itu kan disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib, itu kan dikatakan orang yang beriman itu adalah mereka yang beriman kepada yang gaib. Jadi yang gaibnya itu kita konotasikan dengan hal-hal yang negatif. Oh, ada setannya, ada tuyulnya, ada apa lagi? Ada tadi ya, ada kolor hijaunya, ada suster ngesotnya. Jadi itu yang membuat kita itu terkadang sempit di dalam memahami sesuatu. Padahal kalau kita berbicara yang gaib, di situ ada malaikatnya, ada apa lagi, ada surga, ada neraka, atau bahkan ada yang lebih dari itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi selaku Muslim, pertama permasalahan yang perlu kita luruskan itu adalah bagaimana kita meyakini yang gaib itu sesuai dengan porsinya, begitu. Nah, nanti bahwa yang gaib itu kan ada jinnya, ada malaikatnya, ada ada surga dan nerakanya. Ini yang harus kita perhatikan dulu. Jadi seperti itu Mbak Mary. Mas Mahesa sambil kerja pun masih bisa kasih kita pencerahan. Oke, Pak Ustadz, gimana tanggapannya? Karena gini, saya orang awan melihatnya gini. Kalau ada orang mental-mental mempertontonkan mental-mental, kita kan mengerucut nih. Ada orang mental-mental. Sedangkan di balik layar tadi saya tanya juga Mas Devi pernah belajar, teman saya juga pernah belajar, beberapa orang di sekitar saya pernah belajar gitu ya. Nah, menurut Ustadz gimana? Ya, gini. Kalau ketika ada orang yang mental-mental seperti itu, ini kalau kita bisa istilahkan ini ya, mungkin istilah tanda kutip ya. Jadi itu settingan. Ya, settingannya itu yang pertama bisa jadi settingan antara manusia dengan manusianya. Ya, artinya manusia dengan manusia itu udah saling setting itu. Ya, nanti kalau saya begini nanti kamu mental gitu ya. Ini yang pertama, kemungkinannya seperti itu. Ya. Ini yang kalau dia belum pernah belajar tenaga dalam, yang belum pernah belajar ilmu-ilmu yang seperti itu, ya biasanya dia akan gunakan yang seperti itu. Ini kemungkinan yang pertama. Kemudian yang kedua, itu ada settingan antara jinnya satu dengan yang lainnya. Jadi jin yang di si A misalkan, ya, yang jin yang ada di saya dengan yang jin yang ada di Mas Bepi itu sudah satu frekuensi itu. Jadi itu ketika dia itu beradu, ya, maka dia akan bisa mental-mentalan itu. Gitu. Okay. Makanya
Nah, di sini kalau kita berbicara tentang itu apakah dia itu settingan, ya maka ada dua kemungkinan, dua tadi itu. Ya. Oke. Dan Nah, ya. oke. Seperti Memang malam hari ini Tante Mary mengundang Pak Ustadz dan Mas Devi karena beliau berdua dari Qatar, teman-teman. Dan di Qatar ini Tante Mary pengen tahu, seperti kanan juga pengen tahu, memang aksi seperti ini ada atau enggak? Tadi Ustadz sampaikan tidak ada, ya kan? Kemudian Mas Devi cerita bahwa Mas Devi belajar. Nah, apakah belajar itu sebenarnya boleh apa enggak gitu kan? Nah, kemudian keburu Bang Mahesa menanggapi cerita tersebut. Nah, saya mau kembalikan kepada Ustadz karena pada kenyataannya orang seperti Mas Devi banyak. Ya, orang seperti Mas Devi itu banyak banget ya, yang mungkin tadinya awalnya coba-coba dari olahraga bela diri atau dari apapun itu. Nah, kemudian beranjak. Nah, sebelum semua terlalu jauh, saya pengen banget Pak Ustadz untuk memberikan kita pencerahan nih. Kalau memang tadi Pak Ustadz bilang itu seperti apa. Nah, sebaiknya sih memang kita dengerin nih pendapat Pak Ustadz, karena mungkin pengalaman Pak Ustadz berbeda dengan pengalaman kita ya Mas Devi ya. Ya, betul. Silakan Pak Ustadz, lanjutkan yang tadi Pak Ustadz. Iya, baik. Jadi setuju tadi apa yang disampaikan oleh Bang Mahesa. Jadi kita titik poinnya itu adalah bagaimana kita memperbaiki atau meluruskan ya tentang hal-hal yang tadi itu yang sudah baunya itu sudah, kalau tidak sampai ke syirik maka sudah itu adalah sesuatu yang haram yang untuk dilakukan. Ya. Jadi bagaimana ya? Hal-hal yang seperti ini ya berkaitan dengan tadi belajar tenaga dalam yang awalnya itu sebenarnya itu adalah olahraga, atau taunya lari-larinya adalah kepada bisa mental, bisa keluar apa lagi bisa menghadirkan ya tenaga seperti tenaganya Jet Li, Jackie Chan, Bruce Lee ataupun seterusnya. Ya, ini yang perlu untuk kita luruskan. Ini adalah sesuatu yang tidak benar, tidak baik, ya, perlu untuk kita luruskan, ya. Kenapa demikian? Karena memang kita di dalam Islam itu antara kita dengan jin itu ya beda alam, bisa dikatakan beda alam, ya. Terlepas tadi dikatakan ya dia itu nisbi apa tidak, yang jelas kita itu berbeda alam antara jin dengan manusia, ya. Selaku umat Islam kita diperintahkan ya bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin manusia itu tugasnya sama, untuk beribadah, untuk menyembah kepada Tuhan yang sama gitu ya. Kemudian yang tidak dibenarkan itu adalah antara jin dengan manusia itu tidak boleh saling menolong satu dengan yang lainnya, saling berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Ya. Begitu. Nah, ini yang terjadi ketika tadi itu ya, orang belajar tenaga dalam, kemudian dia menghadirkan si jin ini, si jin itu, ya. Nah, itu sebenarnya yang datang itu bukanlah karomah yang seperti disilahkan tadi itu, ya. Dikasih nama yang sama, ya, tapi padahal bukan itu, ya, ya. Bukan kelebihan, ya. Kalau bahasa sederhananya itu bukan kelebihan. Kalau ada orang yang bisa mental, bisa terbang itu bukan kelebihan, tapi justru kekurangan itu. Ya, nanti misalkan dia hanya bayar mahar sekian, baca Fatihah sekian kali, puasa sekian kali, kemudian tahu-tahu bisa mental. Mas Bepi bisa terbang dari sini ke Indonesia nggak pakai pesawat gitu ya, cuman gelar sejadah, tahu-tahunya sampai di Indonesia ya. Nah, ini sesuatu yang bisa dikatakan ya tadi itu bukan kelebihan tapi justru kekurangan, ya, karena sadar ataupun tidak si manusia tadi itu sudah dikuasai, dikendalikan oleh jin itu. Nah, jadi seperti itu. Makanya kita ya antara manusia dengan jin itu dia punya alam yang berbeda. Ya, secara umum dari 100 orang ya, yang 100 manusia ada tidak yang bisa melihat jin? Ya paling hanya sekian persen saja. Dan kenapa orang itu bisa melihat jin? Nah, ini pertanyaannya mungkin tadi untuk menyederhanakan yang disampaikan oleh Bang Mahesa tadi ya. Kenapa orang itu kok bisa? Ya, kenapa kok orang itu bisa melihat jin? Ya, ada kemungkinannya itu 3 Mbak, kurang lebih ya. Yeah. Pertama, jin itu kan asalnya kan memang dia diciptakan dari api, ya. Hanya kelebihannya jin itu, ya, dibandingkan dengan manusia, dia itu bisa merubah wujudnya. Jadi
jin itu memungkinkan dia berubah wujud. Ya. Bisa jadi manusia, bisa jadi hewan, bisa jadi macam-macam. Nah, itu yang tadi diceritakan oleh Bang Mahesa tentang apa? Jin dia menyerupai manusia, ya. Kemudian dia seperti orang miskin, dia datang ke seorang sahabat Nabi mau mencuri di situ, ya, ketika di Baitul Mal, ya, di tempat penyimpanan logistik zakat pada waktu itu. Ya, ini jinnya menyerupai manusia dan ditangkap, ya, gitu, ditangkap dan itu mau dilaporkan ke Nabi. Ternyata Nabi sudah tahu, ya, tapi si pencuri tadi mengatakan, tolong jangan hantarkan saya ke Nabi, ya, begitu kata jinnya. Saya janji tidak akan datang lagi. Ternyata besoknya datang lagi, ya, dengan cara yang sama, begitu. Sampai ujungnya itu yang ketiga kali, pokoknya hari ini saya akan bawa kamu ke Nabi. Ya. Nah, ternyata dia mengatakan, saya akan kasih kamu satu resep yang kalau engkau baca itu, lakukan itu, kamu akan dijauhkan dari gangguan jin dan setan dan yang lain-lainnya. Baca ayat kursi setiap selesai sholat 5 waktu. Ini siapa yang ngomong, Mbak? Jinnya, ya. Ternyata jinnya yang ngomong. Begitu. Ya, dan itu dilaporkan oleh seorang sahabat Nabi tadi, Abu Hurairah, itu mengatakan ke Nabi, menceritakan halnya dari A sampai Z. Nabi mengatakan apa? Shadaqa wa huwa kadzub. Dia itu benar, ya, benar di dalam resepnya tadi itu. Kalau baca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, ya, insya Allah kamu akan terjauhi dari gangguan jin dan seterusnya. Tapi wa huwa kadzub, tapi dia itu pendusta, dia pembohong, gitu. Ya, karena dia itu adalah jin, yaitu iblis yang menyamar jadi manusia. Jadi kembali ke tadi, ya, kemungkinan pertama kalau manusia melihat jin, maka berarti jinnya itu menampakkan diri dalam wujud yang lain, bukan dalam wujud aslinya, begitu. Ya, kemungkinan yang kedua, ya, ada permasalahan pada manusianya, pada orangnya. Ya. Ketika di dalam orang tersebut ada jin, ya, masuklah jin di dalam tubuhnya, ya, kemudian dia bisa melihat, ya, dia bisa melihat, dia bisa, di rumah Mbak Mary ada 10 tuh di kamar depan, ya. Di belakangnya ada 15, gitu, ada 20. Itu berarti kemungkinannya adalah di orang tersebut ada jinnya. Di orangnya maksudnya siapa orangnya itu? Ya, orang yang bisa melihat jin tadi. Oh, oke, baik. Nah, iya, jadi iya, itu kemungkinannya. Karena pada dasarnya kita tuh nggak bisa ngelihat. Gitu. Mbak Mary bisa ngelihat jin nggak sekarang? Saya lihat 2 makhluk depan saya, tapi bukan jin. Kalau Jun ya. Jun mungkin, ya. Gitu. Ya, jadi kemungkinannya seperti itu, Mbak. Kenapa orang tuh bisa ngelihat, ya? Itu karena tadi, ya, ada jin di tubuhnya sehingga dia bisa ngelihat, sensitif dia. Ya. Oh, di situ ada 5, ada 10, ada 100, ada 1000. Oh, dia bawa pasukan. Nah, itu kemungkinan yang keduanya. Ya. Atau ya kemungkinan yang terakhir, dia dia menampakkan diri, jin itu sewaktu-waktu aja, ya, sekelebat begitu, ya. Kita misalkan sendirian lagi di rumah, tahu-taunya ada kelambu yang gerak-gerak sendiri, ya, haha, itu goyang, atau taunya showernya nyala sendiri, gitu kan, tanpa padahal nggak ada orang. Nah, itu kemungkinan cara dia tuh mengganggu kita, menggoda kita, begitu. Nah, jadi seperti itu. Iya. Kalau tadi posisi, kalau Mas Devi kan engineering, dia bilang ada yang konslet nih. Orang engineering nggak akan percaya begituan. Ada gangguan ya? Tapi maaf Ustadz, kalau saya boleh tanya Pak Ustadz, ya. Saya itu dulu waktu SD kelas 3 lah ya. Nggak kedengaran nih suaranya Mas Devi ini. Bisa ya? Oke. Coba dengar dari YouTube, silakan. Pelan-pelan Mas Devi, ada delay 3 detik. Silakan. Oke. Gimana sekarang Pak Ustadz? Jelas Pak Ustadz? Iya, sebentar. Sekarang yang Mas Devi-nya yang belum jelas.
belum ada kedengaran suara saya. Kalau belum jelas dilanjut aja Mbak Mary, dari penjelasan Pak Ustadz dilanjut aja kalau suara saya nggak terdengar. Nah, dirimu coba bertanya, nanti saya yang tanyakan ke Pak Ustadz, silakan. Oke. Iya, dulu saya waktu kelas sekitar kelas 3 SD lah, kan pernah ikut orang tua tuh tugas ke pedalaman lah di pelosok ya, di asrama polisi, karena orang tua kan polisi. Nah di situ tuh saya melihat kayak ya mungkin dibilang apa hantu ya, karena kayak perempuan pakai pakaian ya zaman Belanda jalan, terus sudah itu hanya kepalanya aja muncul. Cuma saya waktu itu kan masih kecil, saya nggak cuek aja, saya mau kepala mau badan, saya nggak inilah, nggak ngeri lah, cuman ya biasa aja perasaan. Cuman saya kemudian tanya ke ibu saya kan, ini ayah kemana nih, saya mau cerita, mau tanya, kok saya ngeliat ada perempuan Belanda awalnya baju lengkap terus sekarang cuma kepala aja, ini ada apa sih? Saya waktu itu sih masih polos aja, jadi nggak ngerasa takut, nggak ngerasa apa tuh, ya biasa aja. Nah kalau munculnya seperti itu kan, seperti pesan kan menyerupai ya, bukan wujud aslinya. Iya, terus apakah memang ada pengaruhnya kalau menyerupai gitu, bisa kita seperti tadi Bang Maisa bilang pukul aja gitu, apakah memang kita pukul aja atau ada kayak pokoknya pakai dompet kalau berarti bukan jin. Iya, atau ada cara yang lainnya itu gimana Pak Ustaz? Iya. Oke, jadi kalau misalkan tadi ada kita melihat sesuatu ya, kita melihat penampakan kayak misalkan contohnya ada kepala ya yang lewat, atau ada ya seseorang yang lewat tapi ternyata bukan manusia gitu ya. Nah, apa sikap kita? Pertama itu nggak usah takut, itu yang pertama. Tuh, nggak usah takut, nggak usah apa namanya panik. Ya, ada gangguan misalkan ya kayak tadi tiba-tiba pintu bunyi jeda gitu ya, itu nggak usah takut, itu yang pertama. Karena apa? Jin itu dia di dalam sebuah riwayat dikatakan sebenarnya jin itu paling takut sama manusia, tapi karena manusianya takut sama jin, nah berani dia mengganggu tuh, datang ya. Yang jadi sasaran di kantor Mas Devi, atasan takut sama anak buah. Hantu anak buah. Silakan lanjut bercanda Pak Ustaz, bercanda biar gak stres. Iya, jadi itu yang sering terjadi Mbak, ya. Taruhlah ya, dan yang yang sering kena yang hal-hal yang seperti kan biasanya yang sensitif itu kan perempuan. Ya. Iya. Perempuan itu kenapa? Karena tadi rasa confident-nya itu kurang gitu. Bukan masalah karena perempuannya, tapi kalau perempuannya berani insya Allah enggak begitu. Itu masalahnya ya. Suami pergi kerja, anak-anak sekolah, dia tinggal sendiri di rumah gitu kan. Taunya ada yang ya, nah suara-suara aja udah mulai takut. Nah itu tambah senang itu jinnya ya. Tambah senang untuk menggoda kita, tambah senang untuk mencandai dengan cara-cara yang tadi itu. Nah, kalau kita keberaniannya sudah ada, insya Allah apapun cara yang kita lakukan itu nanti akan membuat jin itu jadi jera, ya, nggak berani lagi. Boleh kita ambil sapu, kita ambil apa ya, kemudian kita pukulkan ke yang lewat tadi itu, dia akan hilang itu, nggak akan mengganggu lagi, ya. Jadi seperti itu tuh salah satu caranya. Oke, baik Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan Pak Ustadz dari Bang Al. Pertanyaan buat Ustadz Saharudin, kan Nabi pernah lihat jin, apakah berarti Nabi juga di badannya ada jin dong, gitu ya? Oke. Iya, mantap. Terus ada lagi? Terus bentar. Terus Ahmad Salah. Kasihan deh lu dibully udah. Oke. Bang Zaki, Pak Ustadz kebenaran nggak tahu tentang si yang dirimu sebut. Nah, Pak Ustadz ditanya ada orang yang bisa musnahkan dan memakan bangsa jin, iblis, siluman dan setan. Apakah itu nyata? Pertanyaan Bang Zaki. Oke, dua dulu pertanyaan Pak Ustadz. Oke. Pertama, Nabi, Masya Allah ya, Nabi Muhammad SAW ya, ketika beliau melihat dan seterusnya itu di dalam ayat dikatakan illa manirtadha mir rasulin ya. Jadi ada pengecualian di situ. Kalau Nabi Muhammad SAW ya, atau ada orang-orang yang Allah berikan karomah itu tidak ada masalah, betul. Itu mereka bisa melihat itu ya.
akan bisa melihat dan bisa justru apa namanya ya seperti Nabi Sulaiman bahkan ya bisa menjadi apa namanya menguasai jin dan manusia beserta makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi itu ya bukan berarti apa namanya Nabi Muhammad SAW itu dikuasai jin, tidak, justru kebalikannya begitu. Makanya Rasulullah SAW itu pernah di dalam sebuah riwayat itu dikatakan waktu sholat ada jin itu masuk dia Mbak, ya jinnya ini masuk ke soft orang lagi sholat, ya jadi sama Nabi itu ditangkap itu jinnya, ya kemudian setelah ditangkap kemudian mengatakan andai saja aku ya tidak mengingat doa daripada saudaraku Nabi Sulaiman, ya apa doanya Nabi Sulaiman? Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin minal alamin. Ya. Jadi Nabi Sulaiman itu pernah berdoa, ya Allah berikan kepadaku kerajaan atau kekuasaan yang tidak akan diberikan kepada orang-orang setelahku. Ya. Andai saja aku tidak ingat doa daripada Nabi Sulaiman itu, daripada doa daripada saudaraku itu, aku akan ikat kamu wahai jin, ikat di tiang masjid ini supaya anak-anak kecil itu bisa apa? Bisa dibikin mainan itu. Ya. Artinya supaya orang nggak takut begitu. Jadi itu pertanyaannya tadi. Jadi kalau apa namanya nabi, para wali, orang-orang soleh ya yang Allah berikan apa namanya pengecualian itu mereka akan bisa melakukan itu, bisa akan melihat ya kecuali terlepas dari 3 kemungkinan yang keliru tadi itu. Jadi seperti itu. Ya, itu. Nah, jadi kemudian ya. Untuk yang kedua, apakah bisa orang itu apa tadi itu, Pak? Yang bisa makan, bisa memusnahkan dan memakan bangsa jin, iblis, siluman dan setan. Oh, oke. Iya, wah itu mantap juga itu. Ini masuk apa nih? Omnivora atau apa nih? Nggak, adanya di YouTube doang, Ustadz. Adanya di YouTube doang. Iya, jadi sekali lagi kita masuk ke apa namanya ke kaidah yang di awal tadi, antara jin dengan manusia itu pada dasarnya itu dia punya alam yang berbeda. Walaupun dia ghaib tadi itu dia kita katakan ghaibnya itu nisbi, tidak sama dengan ghaibnya malaikat ya. Ghaibnya tidak sama dengan jin dan manusia, dengan surga dan neraka ya. Jadi apakah memungkinkan seperti itu? Ya, itu wallahu a'lam. Ya kita katakan itu di luar daripada asalnya adalah di luar daripada kemampuan manusia. Ini awalnya ya. Kita enggak tahu, boleh jadi ketika jin di rumah kita itu ada 100, ada 1000, ya ada bahkan jutaan. Terus ketika kita bacakan doa, ya kita bacakan Al-Baqarah sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu kita nggak tahu jinnya itu kemana, dia kabur kan nggak tahu kita, ya. Jadi itu saja, dari situ kita mengambil supaya kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang baunya syirik ataupun haram. Itu sudah, kita antara masalah jin, biarkan jin itu dengan alam mereka, kita sebagai manusia kita berjalan sebagaimana manusia. Jadi Nabi itu hanya memberikan kepada kita sallallahu alaihi wasallam cara supaya kita itu menjauhkan diri kita dari mereka. Ya, selaku muslim kita seperti itu. Ya, justru kita menjauh dari mereka, bukan mendekat, bukan apa namanya atau bahkan kolaborasi begitu. Ya. Jadi anjuran daripada Rasulullah SAW itu justru kita supaya menjauh dari mereka. Ya. Jadi seperti itu. Makanya salah satu ya di dalam tadi dikatakan itu orang yang membaca surat Al-Baqarah di rumahnya, inna syaitana la yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan, jin itu akan kabur, akan lari dari rumah-rumah yang di situ dibacakan surat Al-Baqarah. Ya, itu Al-Baqarah itu lumayan tuh kalau dibaca itu sekitar 2 jaman ya dengan bacaan yang standar ya. Jadi seperti itu. Nah, ini salah satu cara kita untuk menghilangkan gangguan-gangguan jin tadi itu.
Kemudian ya kalau kita masuk keluar rumah kita membaca bismillah. Ini anjuran di dalam agama Islam seperti itu Mbak Mary. Baik. Ya. Untuk apa? Supaya kita terhindar dari gangguan mereka. Ya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, kalau ada jin-jin yang dia itu senang mengganggu manusia, ya, kemudian dia mengatakan, oh dia itu jinnya jin muslim, ya, berarti jinnya bermasalah itu, ya, jinnya yang bermasalah, ya. Kenapa? Ya karena dia bukan tempatnya di tubuh manusia. Tugas dia sama dengan kita, beribadah kepada Allah, ya. Tapi perbedaannya itu adalah ya kita punya alam yang berbeda. Ya. Nabi itu hanya memberikan ya mengajak kepada mereka. Jadi ketika dibacakan Al-Qur'an dibacakan kepada jinnya, dibacakan juga kepada manusia. Tapi tidak pernah Nabi itu memerintahkan jin itu masuk ke tubuh manusia, enggak. Gitu. Nah, jadi seperti itu, Mbak. Oke, Pak Ustadz ngomong tadi begitu, jin tidak pernah diperintahkan masuk ke tubuh manusia, itu yang namanya kesurupan atau mediumisasi gimana Pak Ustadz? Nah, oke. Ya. Kalau ada orang yang kesurupan, itu maka itu adalah kemungkinannya adalah jinnya itu masuk, ya, dia itu masuk ke dalam tubuh manusia tentunya dengan apa? Dengan kelemahan daripada manusia itu sendiri, karena manusianya lemah. Bisa dipahami Mbak ya. Jadi kalau manusianya lemah, jin itu gampang masuk ke dalam tubuh manusia. Ya. Kemarin Bang siapa yang dari Amerika itu, ya, yang sempat cerita itu kemarin, ya, tentang apa? Yang rumahnya di bentengan Belanda, siapa itu Pak? Bang Ferry Amerika. Bang Ferry, iya. Itu salah satu hukum alamnya seperti itu. Kalau orang berani termasuk kepada jin itu, jinnya nggak akan berani masuk, begitu. Ya, jadi kalau ada orang kesurupan itu kemungkinannya tadi, ya, dia zikirnya kurang, bentengnya kurang bagus, ya, dia tidak bisa membentengi dirinya. Nah, jadi hal-hal yang ekstrim itu disenangi sama jin, Mbak. Sedih berlebihan. Nanti orang kalau dia berlebihan, orang sedih berlebihan, gampang jin tuh masuk tuh. Atau happy-nya berlebihan, senangnya wah terlalu berlebihan gitu ya. Ya, itu gampang masuk tuh. Marahnya berlebihan. Ini kalau kita, sorry Pak Ustadz, maaf memotong. Kalau yang kejadian di YouTube ini Pak Ustadz, kita kembali ke topik awal ya. Kejadian di YouTube ini ketika orang sakti ini mempertunjukkan kesaktiannya sehingga penonton seperti saya percaya, misalnya Mas Bevi percaya, kemudian karena percaya dengan bungkusan kesaktiannya, kemudian kita datang ke sana berobat gitu ya. Nah, nanti ditanya mau berobat, oh kamu kesantet nih gitu ya, mau berobatnya pakai mediumisasi apa enggak. Jadi kalau pakai mediumisasi masih bayar ekstra tambahan karena masih bayar mediumisasinya. Nah kayak gitu tadi saya mau tanya, tadi kan Ustadz bilang ada kelemahan di situ ya. Nah ini kalau kayak gini gimana, apakah sama metode atau berlaku cerita yang sama? Oke, jadi di sini inilah apa namanya perbedaannya ya antara mereka yang mengobati dengan cara yang dibenarkan di dalam agama Islam dengan cara-cara yang tidak benar. Apa itu? Pertama adalah sebenarnya kalau di dalam Islam kan sudah diajarkan, Mbak, ada istilahnya ruqyah. Ruqyah itu mungkin sudah masyhur itu ruqyah itu, istilah ruqyah itu. Ya, artinya dia dibacakan doa-doa sama, dibacakan Al-Qur'an. Dan itu sebenarnya standar sekali, Mbak. Orang secara muslim semuanya itu standarnya mudah dia untuk meruqyah. Dia cukup dia baca Al-Fatihah, dia baca ayat kursi, ayat hafal, dia baca doa-doa yang dihafalkan. Kemudian dia membaca itu ya dengan niat mengeluarkan jin itu sudah cukup standar itu. Nah, masalahnya sekarang ruqyah yang mudah itu dipersusah, Mbak. Dipersulit gitu, atau bahkan didramatisir. Nah ini yang jadi masalah. Didramatisir. Betul. Ya betul. Oleh praktisi ruqyah.
Jadi itu dia didramatisir. Ya, Sampai awalnya itu Ustadz, mudah. Oke. Jadi apa? Kalau di awalnya itu tadi kan sebenarnya mudah, ya. Tapi dibuat susah gitu, ya. Oh, kamu ini jinnya ini ada 99 nih di tubuh nih. Nggak akan keluar kecuali kalau apa? Ya, bawa ayam hitam malam Jumat Kliwon, ya. Pakaiannya pakaian hitam, ya. Bawa syarat-syarat yang diajarkan oleh si tadi itu, ya. Jadi apa yang ingin mengobati. Nah, maka ini cara yang sebenarnya dia itu untuk mempersulit, ya, apa namanya, pengobatan itu sendiri.